Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Setiawan dari kelas A Ilmu Komputer dengan PM 2217051039. Di sini saya akan menerangkan materi dari NFA ke DFA dan dari tugas matkul teori bahasa dan automata di tugas 3. NFA ke DFA. NFA dan DFA adalah dua jenis otomata berhingga yang digunakan untuk teori bahasa formal dan automata. Keduanya digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh mesin-mesin formal. Untuk mengonversi NFA menjadi DFA, Anda dapat menggunakan algoritma seperti subset construction, dan melakukan ini Anda dapat mengubah NFA menjadi DFA yang ekivalen yang akan mengenali bahasa yang sama. Transisi pada DFA adalah setiap keadaan DFA memiliki satu transisi yang setiap untuk setiap simbol input yang mungkin. Ini membuat DFA lebih mudah diimplementasikan dan diotomatisasi. Keadaan dalam NFA dapat memiliki banyak transisi untuk simbol input yang sama. Ini membuat NFA lebih ekspresif dalam hal mengenali bahasa yang kompleks, tetapi juga lebih sulit diotomatisasi. Kompleksitas pada DFA cenderung memiliki jumlah keadaan yang lebih banyak untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks, dan juga bisa menghasilkan DFA yang besar dan sulit dikelola. Sedangkan NFA bisa lebih kompak untuk beberapa bahasa, terutama yang memanfaatkan non-determinisme. Berikut adalah contoh dari NFA ke NFA, yaitu di sini terdapat ada state 6 himpunan, itu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Dan juga ada himpunan simbol, ada 2, yaitu 0 dan 1, serta dengan state awal yaitu Q0 dan state akhir Q5 dan state akhir Q4, maaf. Dan serta fungsi transisi berjumlah 12. Yang pertama adalah hapus semua state yang tidak tercapai dari state awal. Dapat dilihat bahwa state Q5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun, sehingga state Q5 dapat dihapus. Karena di sini tidak ada yang mengarah ke Q5, jadi Q5 ini bisa dihapus karena tidak ada busur atau panah yang mengarah ke dia. Jadi dia sendiri di sini, jadi tidak ada yang menuju ke arah dia panahnya, dan ini bisa dibuang. Ini dapat yang pertama yaitu dibuang, dan hasilnya seperti ini, yang dimana Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 saja. Yang Q5 nya bisa dihilangkan. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu catat state distinguishable. Q4 elemen dari F, sedangkan Q0, Q1, Q2, Q3 bukan elemen dari F, sehingga pasangan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4 adalah distinguishable. Berikut adalah ini yang distinguishable. Siapa yang mengarah ke atau akhirnya di Q4, maka dia distinguishable, yaitu Q0 ini Q4 distinguishable, Q1 Q4 distinguishable, Q2 Q4
Q4 distinguishable, dan Q3 Q4 distinguishable. Yang ketiga adalah pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari rangka 2. Jadi kita jabarkan satu, yaitu untuk pasangan Q0 dan Q1, Q0 dan Q1, maka Q0 mendapat input 0, Q0 mendapat input Q1 hasilnya 0, Q0 mendapat input 2 hasilnya 0, Q0 mendapat input 1 hasilnya Q3, Q1 mendapat input Q4, Q1 mendapat Q4 hasilnya 1, yaitu distinguishable, dia tidak sama, berarti distinguishable. Untuk pasangan kedua yang berikutnya Q0 dan Q2. Q0 mendapat input Q1 hasilnya 0, Q2 mendapat input Q1 hasilnya 0, Q0 mendapat input Q2 hasilnya 1, Q2 mendapat input Q4 hasilnya 1. Maka dia di sini distinguishable karena masih masih berbeda ujungnya. Terus berikutnya untuk pasangan yang Q0 dan Q3, Q0 dan Q3, Q0 mendapat input Q1, Q0 hasilnya 0, Q3 mendapat input Q2 hasilnya 0, Q0 dapat input Q3 hasilnya 1, Q3 mendapat input Q4 hasilnya 1. Maka Q0 dan Q3 adalah distinguishable. Selanjutnya untuk pasangan yang satunya Q1 mendapat input Q2 hasilnya 0, Q1 mendapat input 2 hasilnya 0, Q1 mendapat input Q4 hasilnya 1, Q1 mendapat Q4 hasilnya 1, Q2 mendapat input Q4 hasilnya 1. Maka dia sama di akhirnya, maka dia indistinguishable. Yang kedua, pasangan Q1 dan Q3. Q1 mendapat input dari Q2 hasilnya 0, Q3 mendapat input Q2 hasilnya 0, Q1 mendapat input Q4 hasilnya 1, Q3 mendapat input Q4 hasilnya 1. Maka dia sama lagi, maka dia indistinguishable. Untuk pasangan Q2 dan Q3, Q2 mendapat input Q1 hasilnya 0, Q3 mendapat input Q2 hasilnya 0, Q2 mendapat input Q4 hasilnya 1, Q2 mendapat input Q4 hasilnya 1, terus Q3 mendapat input Q4 hasilnya 1. Maka dia indistinguishable. Ini memisahkan dulu antara distinguishable dan indistinguishable.
dimana indistinguishable Q0 dan Q1, Q0 dan Q2, Q0 Q3, Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4, Q3 Q4. Yang di indistinguishable dia Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, ini Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Berdasarkan langkah 1 sampai dengan 4 dapat digambarkan DFA yang sudah direduksi state-nya sebagai berikut. Kedua mesin sebelum dan sesudah direduksi akan tetap menerima bahasa yang sama. Selanjutnya Q0 ada di sini, dia mendapat input Q1, Q2, Q3 dan hasilnya 0 dan 1. Dia ini dia mengulangi lagi sendiri dan melanjut lagi ke Q4 dan hasilnya 1. Di sini ada ngulang lagi tapi dia double. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.